Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi budgeting bulananku ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini, dan untuk teman-teman yang udah sering nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, selamat datang dan salam kenal. Aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan, food prep, meal plan, budgeting, dan daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support juga ya dengan di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Tahun baru, semangat baru. Mudah-mudahan di tahun ini bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari kita sambut dengan semangat baru, dan juga mudah-mudahan apapun yang belum kita capai di hari-hari atau di tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan di tahun ini bisa tercapai dan terwujud. Amin ya robbal alamin. Salah satu dari sekian banyak keinginan yang ingin aku wujudkan adalah dengan mempunyai perekonomian atau keuangan yang stabil ya teman-teman. Karena tidak dapat dipungkiri juga, mengatur keuangan itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Gampang-gampang susah ya kalau menurut aku pribadi, apalagi kalau misalkan penghasilannya tuh tidak terlalu besar. Tapi walaupun begitu, alhamdulillahirabbil alamin, selama ini selalu Allah cukupkan dan Allah kasih rezeki yang lancar. Tergantung kitanya saja gitu ya, bagaimana kita selalu bisa bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Salah satu upaya yang bisa aku lakukan biar setiap pengeluaran dan pendapatan terkontrol gitu ya teman-teman. Keuangan bisa terkontrol dengan kita melakukan pencatatan, yaitu bisa disebut juga dengan budgeting ya. Kalau sekarang nih disebutnya budgeting, kalau dulu mah aku tuh belum ngerti gitu ya. Aku mah bilangnya mah ya udah ditulis aja gitu setiap pengeluaran dan pemasukan berapa. Tapi ternyata sekarang gitu ya, makin kesini oh ternyata ini namanya tuh budgeting gitu ya. Nah, dan di sini untuk income-nya sendiri, untuk penghasilan keluarga aku sekarang ini ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, ada 3 sumber pemasukan, yaitu yang pertama dari gaji pokok, yaitu gaji dari ayah Alma kerja di sebuah toko ya teman-teman. Untuk nominalnya sendiri itu 2 jutaan, tapi mohon maaf tidak aku tuliskan dan tidak aku publik secara rinci ya teman-teman. Terus kemudian ada juga dari penghasilan kami memproduksi dompet dan tas, usaha kecil-kecilan walaupun belum besar, tapi alhamdulillah setiap bulannya itu ada. Dan untuk nominalnya juga sama, tidak aku sebutkan di sini. Dan ada juga dari pemasukan lain-lain ya teman-teman. Alhamdulillah, terkadang ini seminggu 2 kali atau seminggu sekali itu pasti selalu ada. Kemudian balik lagi ya, yang namanya kita jualan gitu ya, jualan dompet, jualan tas, dan lain-lain ini. Kalau lagi untung banyak ya alhamdulillah, tapi kalau lagi sedikit ya gitulah ya gitu ya teman-teman. Pokoknya mah kalau yang dari jualan, pasti teman-teman yang pada jualan juga pada tahu ya, yang namanya kita jualan pasti kadang besar, kadang dikit gitu ya, dan penghasilannya tuh tidak menentu. Tapi alhamdulillah gitu ya, kalau memang penghasilannya lagi banyak, itu selalu pasti harus kita sisihkan dulu untuk yang namanya menabung ya teman-teman. Tabungan utama itu kita memang harus punya ya di awal bulan gitu ya. Harus banget kita sisihkan antara 5-10% ya. Kalau lagi sedikit banget paling 5%-an gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi banyak itu bisa lebih. Ya gitulah pokoknya mah, yang namanya kita punya penghasilan tidak tetap gitu ya. Jadi ya tergantung aja. Selanjutnya untuk orang tua itu jangan sampai kita lupakan ya teman-teman, orang tua kita dan orang tua suami, karena mertua pun adalah orang tua kita gitu ya. Suami dan istri harus saling mengingatkan. Pokoknya mah jangan sampai keskip ya teman-teman, karena insya Allah berkahnya orang tua itu luar biasa banget. Jadi walaupun sedikit, harus banget kita selalu memberi ke orang tua. Untuk nominalnya sendiri itu sama, balik lagi tergantung aja ya teman-teman. Kalau lagi banyak ya punya banyak gitu ya, kalau lagi sedikit ya pokoknya mah gitulah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, walaupun sedikit tapi insya Allah selalu ada. Selanjutnya untuk kewajiban dan juga kebutuhan. Nah, kemarin juga ada salah satu bunda yang bertanya ya, gimana katanya pengeluaran yang dipegang suami apakah dievaluasi juga atau gimana katanya gitu. Karena kalau aku pribadi ya teman-teman, jadi di sini aku tuh dibagi 2 gitu. Jadi untuk yang aku pegang hanya uang cash aja ya, sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Terus kemudian yang dipegang suami itu tidak aku ikut evaluasi ya teman-teman. Jadi terserah beliau aja, gak begitu apa ya, maksudnya nggak begitu sedetail itulah. Kalau untuk Pak suami mah terserah beliau lah gitu ya, untuk pegangan beliau ya udah terserah beliau aja, yang penting aku tuh fokus sama yang aku pegang aja gitu ya teman-teman.
Untuk pengeluaran wajib setiap bulannya yang bersifatnya tetap itu ada kontrakan, listrik, dan juga kuota ya teman-teman, yang biasanya kita keluarkan secara transfer gitu ya lewat m-banking, jadi nggak di-cashkan uangnya. Dan itu juga biasanya suami yang bayar ya, jadi aku mah nggak tahu menau, soalnya kan adanya di HP beliau gitu ya akun m-bankingnya, jadi terserah beliau aja. Untuk pegangan suami juga tadi balik lagi ya, aku tuh nggak ikut campur lah, terserah beliau, karena alhamdulillah selama ini beliau juga selalu transparan dan juga jujur dengan semuanya. Intinya suami dan istri harus bekerja sama dan transparan satu sama lain ya teman-teman, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian untuk pegangan aku sendiri atau biasanya aku sebut dengan uang dapur ya teman-teman adalah sebesar 2 juta rupiah yang biasanya aku bagi ke dalam beberapa pos ya. Dan untuk pos-posnya sendiri ini tuh setiap bulannya sama ya, seperti ini. Untuk teman-teman yang udah nonton budgeting aku sebelumnya juga pasti udah tahu ya. Untuk nominalnya pun sama, belum ada perubahan gitu ya. Dan untuk membantu aku mencatat setiap pengeluaran setiap harinya, aku menggunakan aplikasi money tracker ya teman-teman, supaya aku tuh bisa jauh lebih baik dalam mencatat. Karena kalau mencatat di buku itu kadang suka mager, terus kemudian nggak bisa langsung catat gitu ya, kadang tertunda-tunda malah jadi lupa gitu ya. Tapi kalau kita mencatatnya di aplikasi yang ada di HP, itu akan jauh lebih semangat untuk nyatat, terus bisa dicatat kapanpun dan dimanapun. Jadi insya Allah setiap pengeluaran gitu ya yang kita keluarkan itu udah bisa secara rinci kita catat di aplikasi itu. Seperti contoh, nah ini adalah pencatatan aku ya di bulan Desember kemarin teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, aku bisa catat per item gitu ya, berapanya, apa-apa aja yang aku beli, jadinya lengkap banget di sini. Terus kemudian juga ada persentasenya gitu ya, dari setiap posnya itu berapa aja yang dikeluarin. Jadi insya Allah benar-benar kayak membantu aku banget ya teman-teman untuk mencatat setiap pengeluaran di setiap hari di dalam bulan itu gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya mah terbantu banget lah. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku mau untuk cash stuffing juga ya. Nah, untuk belanja bulanan di sini aku tuh budgetin 350.000 ya per bulannya. Ini tuh untuk persabunan, terus kemudian kalau ada beli terigu, terus minyak, pokoknya mah kayak gitu-gitulah ya. Selanjutnya ada untuk belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini adalah untuk beli sayur mayur ya, pokoknya mah budget makan gitu ya kalau kata aku mah. Nah, itu sebesar 600.000 per bulannya, tapi kemudian aku bagi ke dalam 4 minggu seperti ini ya. Jadi 150 per minggunya. Tapi kalau minggunya ada 5 minggu ya udah diatur-atur lagi aja gitu ya, pokoknya disesuaikan. Kemudian ada juga untuk iuran RT. Nah, untuk iuran RT itu per bulannya di tempat aku tuh 20.000 ya teman-teman. Tapi ini karena nggak ada uang recehnya gitu ya, belum ada uang receh, jadi udah aku nggak isi dulu, nanti bisa diambil lagi gitu ya kalau udah ada recehnya. Terus kemudian untuk beras, nah untuk beras itu aku budgetin 250.000 per bulannya. Nah itu biasanya aku dalam sebulan habis 15 kilo ya teman-teman, jadi kadang juga ada sisanya kok. Terus ada juga untuk beli galon 50.000 dan juga untuk gas 50.000. Biasanya itu juga nggak habis ya teman-teman, ada sisa-sisaannya juga. Pokoknya untuk biar lebih lengkapnya teman-teman juga bisa nonton video evaluasi budgeting aku di bulan lalu lah ya. Tapi ya namanya gitu ya teman-teman, terkadang setiap bulan tuh nggak ada yang sama gitu ya, kadang ada yang pengeluarannya sedikit tapi juga ada yang pas pengeluarannya tuh banyak gitu ya. Lanjut, kemudian ada budget mama, yaitu untuk diri aku sendiri ya teman-teman, sebesar 200.000. Itu biasanya untuk kebutuhan aku seperti aku KB, terus ada juga aku beli cuci muka gitu ya, moisturizer, terus ada juga aku untuk jajan lah sisanya mah gitu ya. Jadi aku budgetin 200.000 per bulan. Dan untuk budget Alma juga sama, 200.000 per bulannya itu untuk kebutuhan jajannya Alma teman-teman. Kadang habis, kadang juga enggak sih, pokoknya mah tergantung lah ya. Per bulan tuh pokoknya mah enggak ada yang sama deh. Selanjutnya untuk pos keuangan dan tak terduga, nah itu biasanya untuk mengcover pengeluaran-pengeluaran lain atau untuk kayak beli kado tetangga ulang tahun gitu ya, atau untuk jenguk tetangga yang sakit gitu-gitulah ya. Makanya untuk sesuatu hal yang memang tidak terduga lah gitu teman-teman. Dan ada juga untuk pemilih fund sebesar Rp80.000, jadi per minggunya aku budgetin 20.000. Ini biasanya kalau di hari Minggu gitu ya, pengen keluar atau pengen makan di luar kayak gitu-gitulah ya. Tapi ya balik lagi ya, karena budgetnya juga sedikit, jadi
Kalaupun mau makan di luar ya makannya juga yang murah-murah gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada juga untuk kesehatan. Nah di sini tuh biasanya untuk aku kayak beli obat-obatan gitu ya teman-teman, sebesar Rp100.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apakah sudah budgetin juga? Oh ya, biar kalian juga makin semangat kayak aku ya, jangan lupa untuk mencatat setiap pengeluaran kita tuh pakai aplikasi biar enggak ada yang kelewat ya teman-teman. Aplikasinya banyak, bisa kalian pilih aja mana yang cocok dengan kalian gitu ya. Oke deh, pokoknya tetap semangat untuk kita para ibu rumah tangga. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita, menyehatkan badan kita, terutama pak suami yang mencari nafkah. Sampai bertemu lagi di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.